Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yulindra Satyaji dari kelas Tata Kelola Teknologi Informasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai topik penelitian yang saya ambil, yaitu pengukuran tingkat kematangan tata kelola sistem informasi dengan menggunakan COVID 4.1, studi kasus Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Jadi pada final project ini saya akan mengamati sistem informasi akademik dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Baik, lalu saya akan lanjutkan dulu ke latar belakangnya. Kita tahu sendiri sistem informasi akademik itu sangat penting bagi mahasiswa, khususnya mereka yang berkuliah. Apalagi zaman-zamannya ketika pemilihan atau pengambilan mata kuliah itu pasti sistem informasi akademik akan penuh digunakan oleh semua mahasiswa. Maka dari itu mahasiswa sangat bergantung terhadap sistem informasi akademik ini. Kenapa saya mengambil topik di Kemenkes Poltekkes Jakarta 2? Karena ketika saya bertanya-tanya atau observasi terhadap para penggunanya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa di Poltekkes, mereka menganggap bahwa kinerja sistem informasi akademik di sana masih kurang, masih banyak yang perlu dibenahi, apalagi ketika terjadi sebuah error saat dilakukan penggunaan sistem informasi akademik. Dosen hanya menyarankan untuk melakukan lewat manual, bukan lewat sistem informasi akademik, yang mana mengartikan bahwa hal tersebut dapat membuat mahasiswa jauh lebih sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka dari itu saya berharap pula dengan proyek penelitian ini dapat membantu pihak universitas untuk mencari cara dalam menanggulangi masalah tersebut. Dari proyek ini sendiri saya menggunakan framework COVID 4.1, yang mana nantinya saya akan mencari nilai maturity-nya atau nilai kematangannya sudah sampai pada nilai berapa. Dari situ nanti saya akan menyimpulkan atau memberi saran berdasarkan atas nilai maturity level tadi. Tujuannya sendiri yaitu tadi seperti kita tahu untuk mengetahui nilai maturity level. Kemudian setelah kita tahu, kita cari rekomendasinya seperti apa, cara yang baik untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem informasi akademik tersebut. Tentunya dari manfaatnya kita juga dapat meningkatkan kekurangan-kekurangan apa saja yang ada pada sistem informasi akademik di Poltekkes. Dari metodologi sendiri saya menggunakan 3 metode, yaitu metode pemetaan bisnis goal, kemudian pengumpulan data, dan analisis data. Untuk metode pemetaannya sendiri saya di sini akan dilakukan pemetaan berdasarkan peraturan atau perintah yang ada pada COVID, domain-domain apa saja atau IT proses apa saja yang pantas digunakan untuk menilai kondisi atau kinerja sistem informasi akademik. Metode pengumpulan sendiri nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya. Intinya di sini pada bab ini adalah usaha saya atau cara saya dalam mengumpulkan data yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian. Metode analisis sendiri tadi setelah dilakukan penilaian akan dianalisis atau seperti diberikan rekomendasi ataupun kesimpulan. Sistematika laporannya sendiri seperti pada umumnya itu pendahuluan, profil perusahaan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan serta penutup.
Kemudian untuk profil universitasnya ini seperti kebanyakan universitas ya, di ini saya ambil dari website resminya langsung, yaitu jelas untuk meningkatkan kualitas Poltekkes menjadi yang paling baik. Tentunya baik tidak hanya di Indonesia maupun di luar. Tentunya menciptakan SDM-SDM yang berkarakter, yang nantinya juga akan terjun di masyarakat. Ini juga sekilas tentang struktur organisasi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Untuk tinjauan pustakanya sendiri, ini beberapa istilah yang saya gunakan, yaitu teknologi informasi, ada COBIT juga, yaitu framework yang saya gunakan. Kemudian tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Kemudian metodologinya yaitu tadi saya akan menjelaskan lebih detail di sini mengenai 3 metode yang saya gunakan sebelumnya. Pertama ada pemetaan business goal. Di sini saya akan melakukan pemetaan yang berdasarkan atas buku COBIT. Di sini saya memilih business goal improve customer orientation and service, di mana saya lebih berpatok pada bagaimana si sistem ini akan selalu hidup ketika dibutuhkan kapanpun dan dimanapun. Makanya itu IT goal-nya adalah make sure that IT services are available as required. Dan setelah saya cek IT prosesnya yaitu DS3, DS4, DS8, dan DS13. Untuk metode pengumpulannya sendiri, tadi seperti saya sudah bilang, saya sempat bertanya-tanya langsung ke mahasiswanya mengenai kondisi sistem informasi akademik sekarang. Kemudian saya juga sempat cek langsung, observasi langsung ke sistem informasi akademik di Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Untuk kuesionernya sendiri, ini merupakan yang paling penting dikarenakan nantinya hasil kuesioner ini akan dihitung ke dalam maturity level, di mana kuesionernya di sini saya hanya menyediakan 4 jawaban saja, yaitu not at all atau tidak sama sekali, a little atau sedikit, quite a lot atau cukup, dan completely atau tentu saja. Untuk metode analisisnya data sendiri saya menggunakan 2 tahapnya atau langkahnya, yaitu pertama memperkirakan apa sih solusi yang diharapkan, yaitu jelas dengan melihat maturity level yang dihasilkan. Kemudian di maturity level ini kita artikan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nilai ini, apa saja yang perlu ditingkatkan. Nah dari situ jika ada gap dari nilai terdahulu, kita bisa dapat lebih jelas saran-saran apa saja yang pas dengan kondisi sistem informasi akademik saat ini. Kemudian selanjutnya jelas kita harus merencanakan solusi apa saja yang penting sesuai dengan gap yang ada. Kalaupun tidak ada, bisa dilakukan langsung dengan nilai maturity level tadi yang kita hitung. Kemudian langsung saja kita ke hasil dan pembahasannya. Dari 4 IT proses tadi, yang pertama ada DS3, yaitu mengelola kinerja dan kapasitas. DS4 yaitu untuk memastikan layanan dan berkelanjutan. Kemudian DS8 ada mengelola layanan dan insiden, serta DS13 yaitu mengelola operasi. Nah dari sini saya jabarkan masing-masing IT proses dengan 3 responden. Jadi saya sempat menanyakan atau membagikan kuesioner langsung pada 3 responden langsung dari Poltekkes. Ini beberapa rinciannya. Jadi pertama kita hitung dulu nilai compliance-nya total dari setiap nilai dengan catatan masing-masing nilai dari yang paling bawah yaitu 0, kemudian kedua itu ada 0,33, kemudian selanjutnya ada 0,66, dan yang paling besar yaitu 1. Itu dijumlah semua sesuai dengan pertanyaannya, yaitu masing-masing level berapa. Kemudian kita jumlah juga jumlah pertanyaannya ada berapa. Tingkat compliance kita lakukan, tingkat compliance ya hasilnya berapa. Kemudian sampai akhirnya kita cari compliance ternormalisasi.
Untuk maturity levelnya sendiri langsung kita gunakan di sini yang tadi compliance normalisasi itu hasilnya berapa, kemudian dikalikan langsung kepada masing-masing levelnya. Nah dari situ setelah jumlah semua baru kita dapatkan total maturity levelnya. Nah setelah sebagian besar tabel ini saya jadikan satu untuk menghitung kuesioner totalnya berapa sih dari responden 1, responden 2, responden 3 di masing-masing domainnya. Kemudian setelah dijumlah semua dan dirata-rata, saya mendapatkan bahwa nilai total maturity level itu 2,689 atau kita bisa sebut dengan nilai 2. Atau dalam buku COBIT-nya sendiri yaitu repeatable but intuitive. Nah, untuk kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya sampaikan, pertama untuk kesimpulannya sendiri, untuk menjalankan proses penilaian atau tata kelola sistem informasi akademik ini bisa digunakan yaitu framework COBIT 4.1, tentunya dengan didukung dengan kuesioner di dalamnya sebagai kakas bantu. Kemudian sistem informasi akademik yang tadi telah kita hitung semua didapatkan hasil akhir yaitu repeatable but intuitive dengan nilai kedewasaan 2. Tentunya perlu adanya tingkat kematangan terdahulu dikarenakan dengan adanya tingkat kematangan terdahulu kita tahu gap antara nilai terdahulu dengan nilai yang sekarang sehingga saran yang disampaikan pun lebih tepat dan akurat. Kemudian untuk rekomendasinya sendiri saya bagi-bagi menjadi per IT proses. Pertama ada DS3. DS3 itu tentunya yang kurang itu perlu adanya perencanaan kepentingan terhadap potensi ketersediaan sumber dan data teknologi informasi. Kemudian perlu juga dilakukan pemantauan dan pelaporan ketersediaan kinerja dan kapasitas sumber data TI. Selanjutnya yang kedua ada DS4 yaitu perlu dilakukan pengujian secara berkala terhadap keberlanjutan TI itu sendiri yaitu sistem informasi akademik. Terus kita perlu mengembangkan tindakan lanjut yang relevan dengan hasil tes tadi serta melaksanakan pelatihan-pelatihan yang setidaknya berhubungan dengan sistem informasi akademik itu yaitu tentang teknologi informasi itu sendiri. Kemudian rekomendasi DS8 kita perlu membuat klasifikasi tingkat keparahan atau dampak yang bisa ditimbulkan dari kesalahan prosedur. Kemudian dari tadi kesalahan-kesalahan yang tadi kita deteksi dan catat agar nantinya ketika ancaman atau dampak-dampak yang tiba-tiba muncul dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang telah kita lakukan terdahulunya. Solusinya kita cari bagaimana, kita pakai yang sudah pernah kita pakai sebelumnya. Untuk rekomendasi DS13, kita perlu melakukan monitoring infrastruktur, pengolahan dan penyelesaian masalah seputar sistem informasi akademik. Tentunya untuk menghindari banyak gangguan masalah yang terjadi terhadap sistem informasi akademik itu sendiri selama masa perkuliahan. Makanya perlu dilakukan pengelolaan juga dan pengamanan sehingga tidak terjadi kehilangan atau pencurian data atau mungkin saat ini mungkin bisa terjadi hack. Kemudian maka dari itu dari keempat itu diharapkan hasil tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan ke depannya dalam meningkatkan kematangan atau meningkatkan gap yang ada pada business goal, improve customer orientation and service, lebih khususnya pada membuat sistem informasi akademik selalu hidup sesuai dengan apa yang dibutuhkan mahasiswa dimanapun dan kapanpun. Kemudian pengurus sistem informasi akademik juga mesti tanggap terhadap masalah mahasiswa pada saat mengakses sistem informasi akademik. Yang mana salah satu caranya itu dengan meningkatkan kemampuan dalam hal teknologi informasi. Sehingga nantinya kekacauan yang terjadi tidak akan berlarut lama selama masa perkuliahan tersebut.
Kemudian juga saya lampirkan hasil kuesioner saya. Totalnya yaitu ada 12 kuesioner, masing-masing aktif proses ada 3 responden. Baik, sekian dari video dari saya, presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kondisi sistem informasi akademik Poltekkes saat ini untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.